Setelah Hanli dan Pak Tuaye menyelesaikan urusan mereka, Hanli dibawa ke aula utama dengan alat sihir terbang menuju aula utama untuk bertemu Master Sekte Lembah Mapel Kuning, Zhong Lingdao. Tidak lama kemudian, Hanli berdiri di depan aula istana batu yang sangat besar, yang tingginya beberapa puluh meter, dan dengan penasaran mengamati beberapa murid Lembah Mapel Kuning yang berjaga di gerbang. Kekuatan sihir orang-orang ini jauh lebih dalam daripada Hanli. Setidaknya mereka telah mencapai lapisan ke-10 atau lebih tinggi dari teknik kultivasi dasar mereka. Hanli tidak dapat menahan rasa terkejutnya dalam hati terhadap kekuatan dan penampilan para kultivator sekte ini yang mengesankan. Beberapa saat yang lalu, ketika dia dan Pak Tuaye tiba di tempat ini, Pak Tuaye menyuruhnya untuk tetap berada di luar aula terlebih dahulu. Dia harus menunggu panggilan dari ketua sekte Zhong sebelum masuk sendiri. Hal ini menyebabkan Hanli menunggu dengan canggung di luar aula istana, membuatnya terus-menerus mengumpat dalam hati. Setelah beberapa lama, seorang pria parubaya berpakaian putih keluar dan langsung tiba di depan Hanli. Dia berkata dengan dingin, "Ikuti aku masuk, Master Sekte memanggilmu." Kemudian, tanpa menunggu tanggapan dari Hanli, dia berbalik dan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Hanli tersenyum getir dalam hati. Tampaknya seorang kultivator kondensasi lapisan ke-9 seperti dirinya tidak dapat dipandang sebelah mata oleh orang itu. Dia bahkan tidak ingin mengatakan lebih dari satu kalimat kepadanya. Meskipun dia tidak senang dengan kesombongan orang ini, Hanli jelas memahami pentingnya dirinya di sini dan dengan patuh mengikutinya memasuki aula utama. Setelah melewati 3 gerbang besar yang dijaga oleh para murid, Hanli kemudian melihat Master Sekte Lembah Mapel Kuning, Zhong Lingdao, seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Di kedua sisi aula besar itu duduk lebih dari 10 orang, masing-masing berpakaian berbeda. Ketika Hanli masuk, setelah mengamati Hanli sejenak dan melihat bahwa penampilannya biasa saja dan tidak menarik, ia mengalihkan pandangannya dan sama sekali tidak tertarik. Selain itu, Pak Tuaye dan saudara bela diri muda Wang juga duduk di dalam. "Anak muda ini, kau bernama Hanli?" Pemimpin Sekte Zhong bertanya dengan tenang. "Benar sekali, murid Hanli bertemu dengan Master Sekte." Ucap Hanli tampak melangkah maju dengan sangat tulus dan memberi hormat kepadanya secara resmi. Tidak perlu bersikap terlalu sopan, karena sahabat muda membawa surat kenaikan abadi. Ketua sekte ini pasti akan menghormati peraturan yang ditetapkan oleh para pendahulu kita yang agung dan mempersilahkan sahabat muda masuk ke dalam sekte. Ucap Zhong Lingdao tersenyum ramah seperti angin musim semi yang bertiup dengan lembut mengusap lengan bajunya. Tepat saat Hanli hendak menurunkan tubuhnya, dia merasakan kekuatan lembut tak berwujud di sekitar pahanya yang dengan lembut menopangnya dan membuatnya tidak mampu untuk terus memberikan penghormatan. Hal ini mengejutkannya dan dia merasa sedikit terkesan kepada Master Sekte. Tidak hanya akan masuk sekte, tetapi dia juga akan memperoleh kualifikasi untuk meminum pil pembentukan fondasi. Kudengar saudara mudanya berkata bahwa teman muda melepaskan pil pembentukan fondasinya dan memberikannya kepada orang lain. Benarkah itu? Master Sekte Zhong tidak banyak bicara omong kosong dan langsung berbicara tentang tujuan pemanggilannya ke aula istana. "Benar sekali, Master Sekte. Murid merasa bakatku kurang dan meminum pil pembentukan fondasi benar-benar terlalu berlebihan. Sebagai gantinya, aku memberikan barang berharga ini kepada seorang saudara bela diri senior yang lebih membutuhkannya," ucap Hanli. Setelah Hanli mengucapkan kata-kata ini, hatinya merasa sedikit sakit. Ini karena pil pembentukan fondasi, ini bukan pil obat biasa yang bisa dimakan di sela waktu makan. Jika seseorang hendak melepaskan pil pembentukan fondasi ke dunia kultivasi, sungguh mengherankan jika pil itu tidak menimbulkan hujan darah. Meskipun ia dapat mengandalkan botol kecil misteriusnya, ia tidak yakin bahwa ia dapat menyempurnakan pil spiritual seperti pil pembentukan fondasi dengan sempurna. Kata-kata yang baru saja diucapkannya itu tidak benar-benar berasal dari hatinya. Hanli sangat enggan berpisah dengan pil itu, namun penampilannya benar-benar patuh dan hormat.
dan itu sangat memuaskan sebagian besar orang di aula istana. Bagus, teman mudahan. Ketua sekte ini sangat senang dengan keputusanmu. Namun, teman muda ini tidak perlu ragu untuk merasa tenang. Ketua sekte ini tidak akan membiarkan teman muda melakukan pengorbanan ini dengan sia-sia. Setelah mengatakan ini, Zhong Lingdao menoleh dan menatap Pak Tuaya. Saudara Mudaya, teman mudahan melepaskan pil pembentukan fondasi untuk digunakan oleh cucu keponakanmu. Namun, saudara muda harus mengganti kerugian teman muda. Kamu harus memuaskannya, ucap Zhong Lingdao berkata dengan sungguh-sungguh. Master Sekte jangan khawatir, aku pasti akan memuaskan keponakan Han. Orang tua itu melihat hal-hal yang terjadi seperti yang dibayangkannya dan dengan lancar mencapai kesepakatan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berulang kali menyetujui sebagai tanggapan. Melihat lelaki tua itu muncul dengan cara seperti ini, Zhong Lingdao mengutak-atik jenggotnya yang panjang dan tersenyum tipis. Masalah sulit ini secara tak terduga telah diselesaikan dengan mudah dan memuaskan kedua belah pihak. Hal ini membuat Master Sekte Agung menghela nafas lega. Masalah pil pembentukan fondasi telah diselesaikan. Dan mulai hari ini, sahabat mudahan akan menjadi murid sekte ini. Saudara Mudawang, aturlah kediaman keponakan Han dan jelaskan secara singkat peraturan sekte lembah ini. Pertama, suruh dia menemui murid pembimbing kultivasi. Jika ada kemajuan yang luar biasa, maka mungkin akan ada promosi lagi, ucap Zhong Lingdao memerintahkan saudara Mudawang. Saya akan mengikuti perintah Anda, Master Sekte, ucap saudara Mudawang berdiri dan menerima perintahnya. Maka Paman Bela Diri Wang segera membawa Hanli keluar dari aula istana dan mulai menjelaskan beberapa aturan lembah Mapal Kuning dan memberitahunya sedikit tentang pengetahuan umum di lembah ini. Hanli mendengarkan dengan penuh perhatian dan sedikit banyak memahami dan membentuk pemahaman awal tentang lembah Mapal Kuning. Lembah Mapal Kuning memiliki sekitar 10.000 murid secara keseluruhan. Dari jumlah murid tersebut, 90% berada pada tahap kondensasi Qi. Hanya ada beberapa ratus murid tahap pembentukan fondasi. Orang-orang itu adalah kekuatan utama lembah Mapal Kuning. Di atas mereka ada ahli tahap pembentukan inti yang hebat, dan hanya ada beberapa orang saja. Mereka pada dasarnya menyendiri sepanjang tahun dan tidak lagi tertarik dengan urusan lembah, kecuali jika itu adalah peristiwa besar yang melibatkan hidup atau mati lembah Mapal Kuning. Bahkan Master Sekte Zhong biasanya tidak akan melihat wajah orang-orang ini. Adapun satu-satunya ahli tahap jiwa baru di lembah itu, dia adalah paman leluhur dari Master Sekte Zhong dan bawahannya. Dikatakan bahwa dia sudah berusia lebih dari 900 tahun. Tidak hanya kekuatan sihirnya yang tak terduga dalamnya, dan teknik toisnya benar-benar mendalam. Jiwanya dapat keluar dari tubuhnya dan secara mental melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Dia adalah seorang dewa sejati di bumi ini. Namun, tetua ini telah lama meninggalkan lembah dan tidak lagi berada di negara bagian Yue. Dia telah pergi untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara lain. Tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali ke dalam lembah. Karena jumlah murid kondensasi Qi di lembah cukup banyak, mustahil bagi mereka semua untuk mengonsumsi pil pembentukan fondasi. Hanya murid yang paling menonjol dengan bakat terbaik yang dapat memperoleh hak istimewa ini. Oleh karena itu, setiap 10 tahun, para murid lembah yang berusia di bawah 30 tahun akan terlibat dalam serangkaian seleksi. Keganasan kompetisi itu sama sekali tidak kalah dengan majelis kenaikan abadi agung di luar sana. Secara keseluruhan, hanya para jenius kultivasi sejati yang mempraktikkan teknik kultivasi dasar mereka hingga lapisan ke-11 atau bahkan ke-12 yang dapat membedakan diri mereka sendiri dan memperoleh kualifikasi untuk pil pembentukan fondasi. Dari beberapa ratus murid terbaik yang lolos seleksi ketat, hanya 20 hingga 30 yang akan memasuki pembentukan fondasi setelah meminum pil pembentukan fondasi. Sisanya paling-paling akan meningkatkan kekuatan sihir mereka satu langkah dan mencapai puncak teknik kultivasi dasar mereka, tetapi tidak akan pernah lulus. Tentu saja,
para pengikut di lembah itu terbagi menjadi 3 tingkat hierarki. Yang terendah adalah para murid yang belum meminum pil pembentukan fondasi. Orang-orang ini adalah yang paling banyak jumlahnya di lembah, dan kekuatan sihir mereka adalah yang paling dangkal. Orang-orang ini biasanya melakukan tugas-tugas rendahan dan berkultivasi dalam waktu yang paling singkat. Posisi yang sedikit lebih tinggi ditempati oleh mereka yang telah meminum pil pembentukan fondasi, tetapi tidak dapat memasuki tahap pembentukan fondasi. Teknik kultivasi dasar para murid ini pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Kekuatan sihir mereka jauh lebih besar daripada para murid biasa itu. Mereka bahkan dapat menggunakan beberapa teknik kultivasi tingkat menengah yang sederhana. Sebagai hasilnya, mereka mengemban tugas untuk memimpin dan mengelola para murid-murid biasa yang banyak itu. Mereka umumnya disebut murid konsul. Sedangkan mereka yang menduduki posisi tertinggi adalah para murid yang telah memasuki pembentukan fondasi. Mereka adalah kesayangan surga dan dianggap sebagai kultivator abadi sejati, pakar sejati yang telah menapaki jalan kultivasi abadi. Setelah orang-orang ini berhasil memasuki pembentukan fondasi, mereka diizinkan untuk menemukan wilayah dengan ki spiritual yang melimpah dan membuat gua mereka sendiri untuk berkultivasi. Mereka tidak perlu melakukan tugas-tugas rendahan dan hanya berkonsentrasi pada kultivasi. Selain itu, setiap tahun mereka akan diberikan segala macam material yang tidak biasa dan sejumlah besar batu roh untuk mendukung dan mempercepat kultivasi mereka. Dan satu-satunya tugas tunggal mereka adalah membantu sekte tersebut ketika menghadapi musuh besar. Jika mereka tidak mematuhi perintah ini, mereka tidak dapat diterima. Selain para pengikut lembah mapel kuning, ada kekuatan sejati yang mengendalikan sekte tersebut dari dalam, yakni para pengurus. Para pengurus ini adalah murid yang setelah memasuki pembentukan fondasi, berkultivasi selama beberapa waktu dan menyadari bahwa mereka tidak dapat memasuki pembentukan inti. Mereka secara sukarela meninggalkan kultivasi mereka yang berkelanjutan dan bersedia memasuki administrasi khusus lembah bagian dalam, serta melakukan berbagai tugas. Pak Tuaye dan puluhan orang di dalam aula utama semuanya adalah pengurus semacam ini. Sebenarnya, Master Sekte Zhong Lingdao adalah pengurus tingkat tinggi, namun dia bertanggung jawab atas seluruh perencanaan sekte dan menjadi pengurus semua pengurus. Sedangkan keputusan yang benar mengenai hidup atau matinya sekte tersebut diputuskan oleh para ahli formasi inti yang menyendiri itu. Keberadaan mereka semata-mata memungkinkan lembah mapel kuning dipandang sebagai salah satu dari 7 sekte abadi yang menjulang tinggi, dan membuatnya sedemikian rupa sehingga roh-roh jahat tidak berani mencelakai sekte tersebut. Jika tidak, lembah mapel kuning dari 7 sekte abadi yang agung pasti sudah lama dimusnahkan berkali-kali oleh para iblis dengan kekuatan sihir yang mendalam itu. Tentu saja, informasi yang disebutkan di atas tidak berasal dari paman bela diri Wang ini, tetapi disimpulkan secara diam-diam oleh Han Li dari penyelidikan dan kata-kata paman bela diri Wang. Hal ini memungkinkan Han Li untuk memiliki pemahaman jelas tentang status dan lingkungannya. Hal ini nantinya akan sangat membantunya ketika berinteraksi dengan sesama pengikut sekte. Paman Wang membawa Han Li bersamanya dengan alat ajaib berbentuk daun dan terbang selama beberapa jam. Mereka mendarat di pegunungan hijau yang subur. Di dalam area yang dipenuhi rumah-rumah datar, rumah-rumah kumuh ini dibangun menggunakan batu-batu dari gunung, dan tidak ada seorang pun di dalam rumah-rumah ini. Rumah-rumah itu tampak seperti kosong, dan ini membuat Han Li bingung. Jangan kaget, rumah-rumah ini benar-benar kosong. Tempat ini dimaksudkan untuk ditinggali para murid baru sampai mereka meningkatkan kekuatan sihir mereka. Lalu mereka akan pindah dan mencari tempat tinggal yang lain. Kebetulan saat ini adalah awal dari siklus rotasi 10 tahun. Para murid baru belum bergabung dengan sekte, jadi rumah-rumah ini untuk sementara kosong. Paman Wang melihat kebingungan Han Li dan menjelaskan dengan lembut. Ini menghilangkan kebingungan Han Li. Paman Wang menuntun Han Li saat mereka berjalan di antara rumah-rumah, berbelok berkali-kali hingga Han Li merasa pusing.
Akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah batu biasa lainnya. Dia tidak menjelaskan banyak hal kepada Hanli dan mulai berteriak keras. "Saudara Junior Lin, buka pintunya. Aku membawa murid baru untuk mengambil barang-barang itu," ucap orang yang Hanli panggil sebagai Paman Wang itu. Begitu Paman Wang selesai berteriak, pintu terbuka keluar secara otomatis dengan suara mendesing. Melihat ini, Paman bela diri Wang masuk tanpa ragu-ragu. Hanli berhenti sebentar dan kemudian mengikutinya ke dalam rumah. Di dalam rumah ternyata lebih luas daripada yang terlihat di luar. Hal ini membuat Hanli heran, bertanya-tanya seperti apa rumah itu. Namun situasi khusus di dalam rumah tersebut memberikan Hanli perasaan tertentu, yaitu satu kata, berantakan. Berbagai macam barang ditumpuk di sana sini. Beberapa adalah pakaian, beberapa adalah senjata seperti pisau dan pedang. Namun dari gelombang kekuatan spiritual yang dipancarkan senjata-senjata itu, tampaknya senjata-senjata itu sebenarnya adalah alat-alat sihir yang dibuat dengan sangat baik. Selain benda-benda ini, ada juga beberapa barang keperluan sehari-hari lainnya seperti sekop dan palu. Barang-barang itu juga memancarkan kekuatan spiritual yang kuat. Sepertinya barang-barang itu telah disempurnakan menjadi sesuatu seperti alat ajaib. Ini memperluas wawasan Hanli. Efek khusus seperti apa yang dimiliki alat-alat ini? Di tengah rumah terdapat meja persegi dengan 8 tempat duduk. Menghadap pintu dan duduk di belakang meja, ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan rambut mengembang. Lelaki tua itu mengabaikan mereka berdua saat mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah. Alih-alih fokus pada siapa yang datang, ia justru sibuk mengukir kayu kuning seukuran telapak tangannya yang dipegangnya. Paman Wang melihat ini, dia sedikit mengerinyit, tetapi ekspresi wajahnya segera kembali normal. Dia tidak berjalan mendekat dan mengganggu lelaki tua itu sedang bekerja. Sebaliknya, dia menarik kursi dari sudut ruangan, duduk di seberang lelaki tua itu dan menunggu dengan tenang hingga lelaki tua itu selesai mengukir kayu. Hanli mengedipkan matanya saat melihat situasi tersebut dan berdiri di belakang Paman Wang tanpa berkata apa-apa sambil menunggu dengan bijaksana bersamanya. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menggerakkan tangannya dengan cepat seperti angin, sementara serpihan kayu jatuh dari sela-sela jarinya. Setelah beberapa saat yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, seekor monyet kecil yang tampak hidup muncul di telapak tangannya. "Kemampuan mengukir saudara muda Lin telah meningkat pesat sejak terakhir kali aku melihatmu," ucap Paman Wang memuji sambil tersenyum. "Tidak ada yang mengesankan. Aku tidak melakukan apa-apa. Jadi aku hanya membuang-buang waktu. Bagaimana mungkin saudara mempunyai waktu untuk datang dan mengunjungi kediamanku yang sederhana?" Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi matanya sudah menatap lurus ke arah Hanli dan sepertinya sudah menebak apa yang mereka berdua lakukan di sini. "Tidak ada yang terlalu penting. Aku hanya ingin mendapatkan perlengkapan yang akan diterima oleh semua murid baru yang bergabung dengan Sekte Lembah untuk keponakan Han ini." Dia tersenyum dan menjawab, "Bukankah semua murid baru dari Majelis Kenaikan Abadi sudah menerima perlengkapan mereka? Kenapa ada yang lain? Dan bakatnya sangat buruk. Apakah standar pemimpin Sekte Zong kita benar-benar menjadi serendah itu? Dia akan merekrut seseorang yang tidak berbakat ke lembah?" Orang tua berpakaian abu-abu itu berkata terus terang tepat di hadapan Hanli, membuat Hanli terdengar sama sekali tidak berguna. Dari nada bicaranya, sepertinya dia juga tidak begitu menghormati pemimpin Sekte Zong. Mendengar ini, Hanli tentu saja merasa sangat canggung, dan Paman Wang juga tersenyum pahit. Dia sepenuhnya tahu karena apa yang terjadi saat itu. Saudara muda Lin ini telah menyimpan dendam terhadap saudara senior mereka, yaitu pemimpin sekte sejak saat itu. Jadi, dia terbatuk sedikit dan mengganti topik. "Saudara muda, keponakan bela diri Han ini adalah seorang yang membawa kitab kenaikan abadi, dan bergabung dengan kita di Lembah Mapal Kuning itu dihitung sebagai pengecualian, jadi bakatnya tidak penting. Yang penting adalah sekte harus menepati janji mereka," ucap Paman Wang.
surat kenaikan abadi. Orang tua berpakaian abu-abu itu sangat terkejut dan menatap Hanli sekali lagi. Kalau begitu, berarti orang ini pasti sangat beruntung, dan dia bisa meminum pil pembentukan fondasi. Ucap lelaki tua itu dengan suara keras dan menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, "Kawan, kau benar-benar bajingan yang beruntung." Biasanya memang begitu, tapi keponakan Han dan saudara yang membuat kesepakatan, dan dia menyerahkan pil pembentukan fondasi ini kepadanya. Ucap Paman Wang tersenyum dan berkata, "Menyerahkan pil pembentukan fondasi?" Orang tua itu awalnya terkejut, tetapi entah mengapa ekspresinya langsung menjadi gelap. Dan setelah beberapa saat terdiam, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Hanli. Untunglah dia bisa menyerah. Hal terpenting tentang menjadi manusia adalah mengetahui batasanmu, mengetahui apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus diambil di usia muda ini. Kualitas ini jauh lebih kuat dalam dirinya daripada dalam diriku, ucap lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu tampak sangat kesepian. Ekspresinya di matanya yang awalnya dingin menjadi lebih baik. Tetapi setelah Hanli mendengar perkataan orang tua itu, dia menjadi bingung dan tidak ambil pusing. Mengetahui batas kemampuanmu, itu karena aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku menyerahkan pil pembentukan fondasi yang berharga itu. Kalau tidak, siapa yang akan menyerahkannya? Gumam Hanli dalam hatinya. Tanpa Hanli menyebutkan keluhan hatinya, lelaki tua itu tiba-tiba memasang wajah serius dan berdiri. Dia menggunakan tangannya untuk mencakar ruang di sekitarnya dengan ringan dan terus-menerus. Sebuah benda tiba-tiba muncul di tangannya, dan benda-benda itu terus bertambah. Seluruh proses itu membuat Hanli tercengang. Sebuah kemeja sutra kuning, sebuah alat sihir daun biru, sebuah perangkat pemurnian sehari-hari, sebuah pedang materi ganas, dan sebuah pedang bulan dingin, serta sebuah kantong penyimpanan 10 lapis. Lelaki tua itu mendaftar semua barang di tangannya dengan dingin dan menaruhnya di atas meja. Semua barangnya sudah ada di sini. Anak kecil, bawalah pergi. Sedangkan untuk saudara Wang, aku tidak akan memintamu untuk tinggal. Silakan kalian keluar. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu mengeluarkan sepotong kayu lagi dari dadanya dan mulai memahat sekali lagi serta tidak lagi memperhatikan mereka berdua. Melihat ini, Paman Wang menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menyuruh Hanli untuk mengambil barang-barang itu. Begitu mereka berdua keluar dari rumah batu, pintu otomatis tertutup dengan suara keras. Paman Wang menatap pintu yang tertutup rapat dan menggelengkan kepalanya. Ia kemudian bersiap meninggalkan tempat itu bersama Hanli. "Oh, kau tidak perlu membawa banyak barang di tanganmu. Taruh saja di kantong penyimpananmu," ucap Paman Wang setelah berbalik dan melihat Hanli membawa semua barang di tangannya serta berdiri seperti orang bodoh di sampingnya. Penampilannya yang bodoh membuatnya geli, jadi dia berbicara untuk mengingatkannya. Setelah Hanli mendengar apa yang dikatakannya, dia meletakkan barang-barang ini di tangannya ke tanah dan menemukan kantung kain hitam di antara barang-barang itu. "Ini kantong penyimpanan 10 kali lipat," ucap Hanli sedikit bingung. Dia mengambil kantong itu, melihat lubang yang sangat kecil, lalu melihat pedang dan benda-benda yang sangat besar. Dia sedikit ragu karena dia tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam kantong itu. "Ini pertama kalinya kamu menggunakan kantong penyimpanan, jadi biar aku tunjukkan." Paman Wang mengerti. Setelah menyadari kebingungan Hanli, dia mengeluarkan tangannya dan mengambil kantong itu. "Yang perlu kau lakukan adalah mengarahkan lubang kantong ini ke benda yang ingin kau masukkan. Suntikan sedikit kekuatan sihir ke kantung dan fokus pada benda itu. Benda itu akan tersedot secara otomatis," kata Paman Wang sambil menunjukkannya sendiri. Dia mengarahkan lubang itu ke bawah dan cahaya putih di tangannya berkedip-kedip. Cahaya putih terang melesat keluar dari kantong itu dan menyelimuti semua yang ada di tanah. Barang-barang itu langsung menyusut di bawah cahaya putih itu, dan begitu mencapai ukuran tertentu, mereka tersedot ke dalam kantong itu.
Hanli yang sedang menonton di samping hanya terkejut dan takjub. Kamu perlu menggunakan metode yang sama saat ingin mengeluarkan sebuah benda. Kamu hanya perlu fokus pada benda yang ingin kamu keluarkan dengan kekuatan sihirmu sebelumnya, kata Paman Bela Diri Wang sambil mengembalikan kantong itu kepada Hanli. Tetapi ada beberapa aturan dalam menggunakan kantong penyimpanan. Keponakan Han, kamu harus mengingatnya dengan seksama. Paman Wang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan serius. Mendengar ini, Hanli hanya mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Pertama, kantong penyimpanan hanya dapat menampung dan mengecilkan barang dalam jumlah atau ukuran tertentu. Jika kantong tersebut menyedot barang yang terlalu besar atau terlalu banyak, maka kantong tersebut akan kehilangan kemampuannya, dan kamu tidak akan dapat memasukkan lebih banyak barang ke dalamnya lagi. Kedua, kantong penyimpanan itu tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Jika kamu memasukkan makhluk hidup ke dalamnya, maka makhluk itu pasti akan mati. Dan terakhir, dan juga aturan terpenting yang harus kamu ingat, kantong penyimpanan bermutu rendah tidak memiliki kemampuan untuk mengenali pemiliknya. Jadi siapapun yang mencuri kantong penyimpananmu dapat mengambil barang-barang di dalamnya. Oleh karena itu, jangan perlihatkan kantong penyimpananmu dengan mudah di depan kultivator lain. Kamu harus menyembunyikannya dengan hati-hati, atau kamu bisa mendapatkan masalah serius, ucap Paman Wang dengan sangat tegas. Setelah Hanli mendengar kata-kata ini, dia tentu saja mengingatnya. Karena kamu sudah menerima semuanya, ikutlah denganku untuk melihat murid pembimbing kultivasi. Setelah Paman Wang mengatakan ini, dia membawa Hanli ke alat sihir terbang dan kemudian terbang. Dalam penerbangan ini, jarak yang mereka tempuh jauh lebih pendek. Dalam sekejap mata, mereka tiba di kaki gunung. Ada sebuah bangunan besar yang dibangun di gunung. Tanda batu di bagian depan bangunan itu bertuliskan kata-kata Pavilion Bimbingan Kultivasi yang ditulis dengan huruf emas. Tempat itu cukup ramai dengan beberapa murid muda di dekatnya yang masuk dan keluar. Paman Wang tidak mengatakan apa-apa kali ini dan hanya memimpin untuk berjalan masuk. Hanli mengikutinya dari dekat. Jelas bahwa beberapa murid mengenali Paman Wang ini. Mereka terus memberi hormat dan menyapanya. Paman Wang yang tersenyum sambil mengangguk, tampaknya reputasinya di Lembah Mampal Kuning benar-benar cukup baik. Setelah memasuki bangunan batu, Hanli tiba-tiba menemukan bahwa bagian belakang pavilion bimbingan kultivasi sebenarnya meluas ke dalam gunung. Bagian dalamnya sangat luas dan memiliki deretan pintu batu yang berdiri berdampingan dengan para murid yang masuk dan keluar melalui pintu-pintu tersebut. Tepat saat Hanli berpikir untuk melihat lebih dekat, Paman Wang mendorong pintu ruang ketiga di sisi kanan dan masuk tanpa berpikir panjang. Hal ini membuat Hanli agak ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengikutinya dari dekat atau sebaliknya. Masuklah. Paman Wang tidak membuat Hanli menunggu lama. Setelah beberapa saat, dia muncul dari pintu dan memanggil Hanli. Tidak banyak orang di ruangan itu. Di dalam, ada seorang murid berpakaian hitam berusia sekitar 30 tahun. Dia berdiri dengan hormat di samping Paman Wang. Setelah melihat Hanli masuk, dia tersenyum ramah ke arahnya. Ini Wu Feng. Dia bertanggung jawab atas teknik kultivasi murid baru. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang teknik kultivasi di masa mendatang, kalian dapat meminta bimbingannya. Mengenai pemahaman teknik kultivasi dasar, Wu Feng termasuk dalam 10 besar. Kata-kata Paman Wang menunjukkan kekaguman yang besar terhadap orang ini. Saya mohon saudara bela diri seniorku untuk memberi saya banyak bimbingan di masa depan, ucap Hanli memberi hormat dengan sopan. Dia juga mengerti bahwa orang ini akan menjadi guru teknik kultivasinya di masa depan. Bagaimana dia bisa meremehkannya? Paman bela diri terlalu memujiku. Sebenarnya, aku hanya memiliki pengetahuan teknik kultivasi yang dangkal dan tidak lengkap. Aku bisa bertukar petunjuk dengan junior Han untuk mendapatkan pemahaman, ucap kakak seniormu ini menambahkan dengan sopan. Keponakanmu, aku sangat memahami pengetahuanmu tentang teknik kultivasi. Tidak perlu terlalu rendah hati.
aku akan menyerahkan masalah teknik kultivasi keponakan Han kepadamu. Saat ini, aku hanya membawanya agar kalian berdua bisa saling mengenal. Selain itu, aku masih harus membawanya ke tempat lain untuk memperkenalkannya pada yang lain. Dia tidak akan lama berada di sini, ucap Paman Wang. Paman Wang cukup lugas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kakak Wu dengan hormat mengantar mereka pergi, dan mereka segera meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Paman bela diri Wang ini dengan penuh tanggung jawab dan tekun membawa Han Li ke beberapa tempat penting lainnya dan memperkenalkannya kepada banyak murid lainnya. Lebih jauh lagi, ia memberinya penjelasan tentang beberapa hal sehari-hari yang perlu diperhatikan sebelum mengembalikannya ke rumah batu milik lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ia meminta Han Li memilih kamar batu untuk ditinggali sebelum meninggalkan Han Li dan kembali sendirian. Han Li berdiri di depan ruang batu yang dipilihnya dan mengamati hunian sederhana dan kasar itu sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa selama dia melatih teknik kultivasi dasarnya hingga lapisan ke-10, dia akan dapat pergi dan pindah ke tempat tinggal di tempat yang disebut Gunung Bumi Misterius. Para murid di sana akan memiliki lebih banyak kebebasan. Mereka tidak hanya dapat membangun tempat tinggal mereka sendiri di gunung, tetapi juga tidak ada batasan pada gaya dan dimensi rumah. Han Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Meskipun teknik kultivasinya belum mencapai lapisan ke-10, Han Li tidak berniat tinggal lama di rumah batu ini. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan tiba-tiba mengeluarkan alat ajaib daun biru dari kantong penyimpanannya. Kemudian, dia menuangkan kekuatan sihir ke dalam alat ajaib itu dan melemparkan dirinya ke langit. Awalnya Han Li tidak terbiasa dengan benda ini, dan ia terbang tiba-tiba dari kiri ke kanan, dari tinggi ke rendah. Sama sekali tidak mulus. Namun tidak lama kemudian, ia dengan mudah menguasainya dengan dapat terbang seperti paman bela diri Wang, dengan percaya diri dan bebas dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun alat ajaib ini mudah dikuasai dan dikendalikan, jelas bahwa alat ini tidak terlalu cepat. Alat itu hanya sedikit lebih cepat dari seekor kuda. Hal ini tidak mengejutkan, karena para murid di lembah ini hanya memiliki sedikit kekuatan. Meskipun alat ajaib daun biru agak kurang, itu tetap saja pertama kalinya Han Li terbang. Oleh karena itu, dia menghibur dirinya sendiri untuk beberapa saat. Setelah tertawa terbahak-bahak, Han Li memuaskan keinginannya untuk terbang dan mengarahkan alat ajaib itu ke arah tertentu. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan beberapa murid lain yang juga terbang. Mungkin karena wajah Han Li tidak begitu dikenal, tetapi sebagian besar orang-orang ini memandang Han Li dengan beberapa tatapan ingin tahu. Namun, ketika mereka melihat bahwa teknik kultivasinya hanya di lapisan ke-9, mereka dengan jijik menjauh. Meskipun Han Li melihat tindakan orang-orang ini, dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Meski begitu, dia tertawa getir beberapa kali dalam hati. Tampaknya para kultivator sekte besar ini tidak berbeda dengan manusia biasa di dunia sekuler. Mereka sama-sama sombong. Tepat saat pikiran ini terlintas di benak Han Li, dia tiba di depan sebuah komplek bangunan besar. Kemudian dengan langkah lebar, dia berjalan ke sebuah aula besar dengan tanda tergantung, Aula 100 Peluang. Di dalam aula itu ada seorang murid biasa setengah baya. Ketika dia melihat Han Li masuk, dia agak terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara muda Han, bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Bagaimana dengan Paman Wang?" Ini adalah tempat yang baru saja dikunjungi paman bela diri Wang dengan tergesa-gesa bersama Han Li. Ini adalah murid biasa yang baru saja ditemui Han Li. Itulah sebabnya ketika dia melihat Han Li kembali, dia sangat terkejut. "Kakak senior Yu, ketika aku tiba di sini beberapa saat yang lalu, ku dengar ini adalah tempat di mana seseorang bisa menerima pekerjaan rumah kan?" ucap Han Li. "Benar sekali. Mungkinkah saudara junior ingin menerima tugas secepat itu?" Saudara junior Han adalah murid baru. Menurut peraturan,
kalian dapat terlebih dahulu membiasakan diri dengan keadaan di dalam sekte selama sebulan sebelum menerima tugas. Tidak perlu merasa begitu cemas. Murid itu berbicara dengan heran. Itu bukan masalah. Saat ini aku ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Apakah ada pekerjaan menanam tanaman yang saat ini kekurangan tenaga kerja? Ucap Hanli tersenyum tipis. Bukan begitu cara kerjanya. Semua misi yang diterima murid-murid didistribusikan secara acak. Terlepas dari apa yang sedang kalian lakukan, tidak seorang pun diizinkan untuk memilih tugas mereka. Hanya jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki kemampuan tertentu di bidang tersebut, mereka baru akan dipertimbangkan. Murid biasa ini menjawab dengan malu. Ketika Hanli mendengar ini, dia mengurutkan kening. Mungkinkah dia benar-benar harus mencari paman bela diri ya? Tidak masalah, biarkan keponakan Han memilih sesuai keinginannya. Sebuah suara agak familiar terdengar dari belakang Hanli, serta membuatnya sedikit takut. Dia kemudian menoleh untuk melihat. Tanpa diduga, itu adalah Pak Tuaye. Dia tidak tahu kapan dia berdiri di belakangnya. Kemudian dia tersenyum ke arah Hanli. Ketua aula telah kembali, ucap murid biasa yang setengah baya itu melihat lelaki tua itu dan langsung menyapanya. Aku sudah kembali, kata lelaki tua itu dengan enteng. Paman Ye, Hanli segera menyapanya dengan hormat. Keponakan mudahan datang ke sini dengan cepat. Aku kembali ke sini untuk memberi penjelasan kepada bawahanku agar keponakan mudahan memilih tugasnya sesuka hati. Ucapnya setengah bercanda. Tampaknya suasana hati Pak Tuaye ini cukup baik. Saya berterima kasih kepada perhatian paman. Saya juga datang untuk melihat-lihat. Bisakah saya merepotkan paman untuk mencarikan tugas yang cocok? Tanya Hanli tampak sedikit malu-malu. Aku yang bertanggung jawab di sini. Apa ada yang kurang? Murid Yu, serahkan semua tugas menanam tanaman dan biarkan Hanli memilih sesuai keinginannya. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan murah hati, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengikuti perintahnya. Murid biasa Yu tercengang mendengar kata-kata ini. Setelah melirik Hanli, dia buru-buru mencari gulungan yang mencatat tugas-tugasnya. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan atasannya. Semua tugas menanam tanaman tercantum di sini. Perhatikan baik-baik. Saudara mudahan. Murid Yu memberinya kepingan giok biru yang dibawanya. Hanli mengucapkan terima kasih dan mengambil kertas itu. Dia memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Rawatlah 13 pohon 5 bunga. Setiap tahun, masing-masing pohon menghasilkan 2 buah berwarna putih. Jagalah gingseng awan api yang berusia 300 tahun dengan benar. Pastikan sifat spiritualnya tidak hilang. Tumbuhkan ladang rumput pelambulan. Serahkan 5 kg jeraminya setiap musim. Jaga hutan bambu giok kuning. Lembaran-lembaran itu berisi berbagai macam pekerjaan menanam tanaman, dan itu benar-benar banyak sekali. Namun masih ada beberapa yang belum dibaca oleh Hanli. Ketika ia menggeledah sisa lembar kertas itu, ditemukanlah sebuah tugas yang sangat memuaskan bagi Hanli.